kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Masih akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Maximilianus Nicodemus. Beliau ini merupakan Direktur Pemirsa dari Asosiasi Riset dan juga Investasi Pilar Mas Investindo Sekuritas. Pak Maksi, ya, hadir ya, Lisa. saya akan Gimana? sampaikan dulu ya, pembukaan perdagangan pada pagi hari Boleh. ini sudah berjalan sekitar 12 menit. Biasanya kan di situ sudah mulai agak-agak stabil ya. Kalau masih benar-benar opening kan masih agak liar gitu. Nah, pembukaannya positif lagi nih, tembus Betul. 5.600 target terdekat Anda tadi untuk indeks Betul. harga saham gabungan. Yes. Anda katakan kalau 5.600 sudah tercapai, ini kita makin confirm untuk menuju ke 5.700 akhir tahun. Betul, Oke, Lisa. 5624 pemirsa posisinya hari ini Ya. naik 30 poin atau 0,54%, dan saham-saham yang menjadi penggeraknya pemirsa gainersnya. Ini ada rotasi ya, kalau kemarin adalah properti, hari ini adalah Waskita Beton Precast. 9,8% kenaikannya pemirsa di 224 kalau Anda mencermati juga RTI ya. Kemudian Weton 8% di 326. WG 6,93% di 216, Garuda Indonesia juga masih ada, tapi kalau kita lihat ya deretannya ini satu sektor semua nih, Pak Maksi, WSBP, Ya. Weton, WG ini anak usaha dari emiten-emiten BUMN Karya. Saya bingung komentarnya nih Lisa kalau yang ini. Jadi ya, memang kalau kita lihat sebetulnya dengan adanya pemulihan khususnya tahun 2021 nanti, memang kami melihat sebetulnya saham-saham yang properti, infrastruktur ini mulai akan kembali sebetulnya menggeliat, apalagi dengan adanya kenaikan khususnya dari daya beli kita. Nah, sehingga kami melihat sebetulnya khususnya tahun 2021 mendatang saham-saham seperti kesehatan itu masih akan menjadi salah satu sektor yang patut diperhitungkan. Yang kedua banking, yang ketiga infrastruktur, yang keempat kami melihat nih ada potensi juga sebetulnya dari sisi sektor IT. Kenapa IT? Karena kan sebetulnya kami melihat tahun ini kita sudah mulai ada transformasi bisnis dari yang biasanya konvensional sudah menuju ke tempat digital, sehingga kami melihat bahwa sektor IT ada kemungkinan menggeliat tahun depan. Nah, khusus saham-saham tadi semua yang ada karyanya, kami menilai bahwa memang ini menjadi salah satu momentum gitu ya, bisa, tapi semuanya balik lagi. Apakah konsisten atau tidak itu dilihat dari adanya vaksin atau tidak. Yang kedua, pengendalian wabah sampai dengan adanya vaksin itu nanti. Begitu, Lisa. Oke. Memang masih agak sulit untuk menganalisa apakah konsisten atau tidak karena informasinya mengalami kenaikan juga belum pasti begitu ya. Apa sih yang menjadi triggernya ya, kalau sahamnya ingin naik ya naik aja secara teknikal begitu ya. Kadang teknikal tidak berbanding lurus juga dengan fundamental. Tapi WSBP, kalau mengulas dari segi fundamentalnya singkat saja nih Pak Maksi, sebenarnya dengan kenaikan 8,82% ini di 222, Anda rekomendasikan untuk para investor ikutan tidak? Ikutan untuk buy? Sebetulnya, jadi sebetulnya memang WSBP salah satu saham yang next year itu masih bisa mengalami potensi kenaikan, Lisa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat saat ini, kalau Lisa tanya apakah saat ini merupakan saat yang tepat untuk membeli, saat ini posisinya untuk jangka pendek, untuk masuk memang sedang berada dalam posisi yang cukup tinggi, Lisa. Jadi memang membutuhkan koreksi dulu, kan begitu. Nah, tapi kami melihat bahwa apabila dia bisa konsisten ditutup di atas 220, konsisten dalam jangka 1 sampai 4 hari, katakan begitu, dia cukup berpotensi yang sangat besar untuk menuju ke 240 atau 250, bisa begitu. Jadi kami melihat bahwa peluangnya masih cukup besar, tapi bagi yang mungkin belum punya WSBP, lebih baik menunggu sampai dengan adanya koreksi, Lisa, begitu. Karena kalau tidak nanti misalnya biasanya kan kenaikan cuma 1 hari nih Pak Maksi. Ya. Memang tidak disarankan trading sehari begitu ya, tapi kalau ada peluang menarik
kenapa enggak gitu ya. Misalnya hari Betul. ini kenaikannya kan ini masih pagi sekali 9,8 Ya, persen. Tahu-tahu nanti sesi kedua mungkin lebih melonjak lagi. Atau Anda ya. memang tidak sarankan strategi seperti itu karena khawatirnya iya, tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu ya, tidak semua orang jantungnya kuat. Sebetulnya enggak juga, Lisa. Karena kan kalau kita main saham ini kan siap menang harus siap kalah, kan begitu Lisanya. Jadi memang sebetulnya posisinya kan saat ini semua indeks kita itu sedang mengalami hype mulai dari kemenangan Biden sampai dengan adanya vaksin, kan begitu. Tapi kan Oke, pada kenyataannya vaksinnya belum ada. baik Nah, Pak Maksi. ini kita tetap harus hati-hati. Kenapa? Ada kemungkinan sewaktu-waktu masih bisa mengalami koreksi. Nah, pada intinya apa? Hit and run menjadi salah satu pilihan. Jadi kalau misalkan nanti misal kata masih mau tetap oke, baik, khususnya saat ini boleh-boleh aja nanti ketika sesi kedua atau after lunch mungkin bisa dilakukan penjualan begitu. Jadi kalau Baik. sudah untung jual, masuk keluar masuk keluar. Oke. Dan memang sektornya hari ini memimpin penguatan ya di pembukaan Ya, perdagangan naik sekitar 1,18% untuk infrastruktur pemirsa dan kita lihat saat ini sudah mulai ada perubahan di mana PPRO menyalip gainers dari WSBP naik 15,09% untuk PPRO posisi 60. Mungkin ini menarik untuk yang senang saham-saham yang nominalnya kecil begitu yang harganya di ya. bawah 100 gitu. PPRO mungkin singkat saja waktu kita terbatas Pak Maksi support resisten yang bisa menjadi acuan dari pemirsa. PPRO ini sebetulnya aku nggak mau komen sebetulnya Lisa. Ada apa Jadi dengan PPRO? PPRO-nya sih PPRO-nya sih baik-baik aja. Cuman mungkin dari sisi kami tapi kami melihat bahwa saham ini sudah mulai mengalami kenaikan khususnya dalam kurun waktu 1 minggu Oke. terakhir. Nah, jadi kami melihat masih ada ruang untuk Mhm. mengalami kenaikan, tapi sudah sangat sedikit sekali. Jadi tetap harus hati-hati. Apabila cukup, mungkin sudah waktunya untuk realisasikan. Support Karena kalau resisten kami Pak melihatnya, Maksi? support resistennya ini saat ini posisinya berada di, sebentar, saya ukur dulu. Nah, saat ini posisinya yang bisa kita masukin adalah di titik paling bawah itu di 58, Oke. titik paling atasnya itu ada di 64. Baik. Begitu. Jadi, kalau misalkan nanti, misal kata minggu ini atau next week itu dia adanya Hmm, koreksi di bawah 58 mungkin exit menjadi pilihan. baik. Itu dia ya. Ya, PPRO, WSBP, Weton, pemirsa DILT, Intiland Development, WG, Wijaya Karya ini adalah 5 emiten berturut-turut masuk dalam jajaran top gainers pada pagi hari ini seiring penguatan dari sektor infrastruktur di atas 1% pada pembukaan tadi. Dan saya juga ingin menampilkan kembali pemirsa ya saham rekomendasi dari Pak Maksi. Selengkapnya di layar pemirsa mungkin bisa Anda catat, Anda screenshot bagi yang belum sempat menyaksikan rekomendasinya tadi ya. Ada BBRI support 4.000, resistan 4.130, buy on weakness. BBNI support 5.675, resistan 5.800, buy. Telkom support 3.120, resistan 3.250 sampai 3.340 direkomendasikan juga buy. Unilever 7.750 sampai 7.850, maksud saya resisten 7.850 juga direkomendasikan buy. Memang masih ada peluang penguatan dari indeks harga saham gabungan karena sudah menyentuh 5.600, ada peluang ke 5.700 Pak Maksi. Tetapi memang ya, harus ada koreksi-koreksi terlebih dahulu dan waspada dengan saham yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan ya Pak Maksi. ya, tuh, Sayang sekali ya, waktu kita terbatas. Pak Maksi, terima kasih banyak siap. untuk sharing Terima kasih banyak informasi Lisa untuk pada pagi waktunya hari dan ini. kesempatannya. Kita Iya, terima berjumpa lagi kasih. ya Pak Maksi, Sampai sukses berjumpa. dan Siap, salam Lisa. sehat selalu. Sehat, sukses selalu. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir mengulas sejumlah informasi menarik. Usai jeda pariwara berikut ini.